Hanya dengan mengisi data nama dan tanggal lahir, kalian sudah dapat menghitung dan mengetahui umur seseorang dengan sangat akurat. Penasaran? Yuk kita bahas bersama-sama. Kalian pernah mendengar rumus ini? Atau mungkin pernah menggunakannya? Ya, date diff atau singkatan dari date difference. Date diff adalah rumus di dalam Microsoft Excel yang berfungsi untuk menghitung selisih antara tanggal mulai dengan tanggal selesai. Hasil perhitungannya dapat dinyatakan dalam satuan hari, bulan, tahun, atau gabungan dari ketiganya. Cara penulisan rumus date diff adalah sama dengan date diff kurung buka start date titik koma end date titik koma lagi tanda petik kode satuan tanda petik lagi kurung tutup. Yang dimaksud dengan kode satuan di sini adalah Y yang berarti tahun, M berarti bulan, dan D berarti hari. Ada beberapa fakta menarik tentang rumus date diff. Pertama, rumus ini sebenarnya tidak tersedia di dalam daftar rumus atau formula Microsoft Excel. Rumus ini dianggap rumus tersembunyi karena kita tidak akan mendapatkan saran penulisan dari Microsoft Excel ketika kita mengetikkannya. Kedua, menurut Microsoft, rumus ini adalah formula Excel yang disediakan untuk kompatibilitas dengan aplikasi spreadsheet lawas, yaitu Lotus 123. Dan ternyata masih bisa digunakan pada semua versi Microsoft Excel, termasuk versi yang 2021. Jika mengacu pada struktur rumus date diff, maka kita dapat memanfaatkan rumus ini untuk menghitung umur manusia secara akurat. Oke, di sini sudah tersedia sebuah worksheet yang berisi tabel dengan tampilan seperti ini. Ada nomor urut, ada nama, tanggal lahir, kemudian umur dalam satuan hari, bulan, dan tahun. Selanjutnya ada kolom sisa bulan yang artinya adalah jumlah bulan yang tidak genap 1 tahun. Kemudian ada kolom sisa hari yang artinya jumlah hari yang tidak genap 1 bulan. Maksudnya adalah dalam menghitung umur, hitungan paling presisi adalah hitungan hari, karena hari adalah satuan terkecil dalam rumus date diff. Jika satuan itu dirubah menjadi bulan atau tahun, maka hasil konversinya cenderung pembulatan dan menghasilkan sisa. Sisa inilah yang kemudian dikonversi menjadi satuan yang lebih kecil. Oleh karena itu, rumus date diff dapat menghitung umur secara akurat karena dapat menghasilkan hitungan umur sekian tahun, sekian bulan, dan sekian hari. Itulah sebabnya di dua kolom terakhir ini menyajikan data gabungan dari tahun, sisa bulan, dan sisa hari dengan dua cara yang berbeda. Oke, kita masuk ke penulisan rumusnya. Kita tulis sama dengan date diff kurung buka, kita masukkan start date-nya yaitu sel D4. Kita kunci kolomnya saja. Caranya dengan menekan tombol F4 sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Titik koma, kita masukkan end date-nya. Bisa kita gunakan update tanggal di sini, berarti sel K11 kita absolutkan, kita kunci semua, atau kita bisa tulis rumus now kurung buka kurung tutup, atau kita bisa tulis rumus today kurung buka kurung tutup seperti ini. Kali ini kita gunakan yang sudah tersedia saja, yaitu sel K11 yang diabsolutkan. Titik koma, kita masukkan kode satuannya karena kita akan mencari jumlah harinya. Kita masukkan kode D, tanda petik lagi, kurung tutup, enter. Maka akan langsung keluar angka 40.000 sekian. Mengapa langsung keluar angka? Karena logika dalam rumus date diff, jika dia bertemu dengan start date yang masih kosong, maka secara otomatis rumus date diff akan membaca tanggal lahirnya atau start date-nya adalah tanggal 1 Januari 1900. Makanya di sini langsung otomatis keluar angka sekian. Jika kita isikan tanggal lahir, misalnya tanggal 11 Oktober 2001 seperti ini, maka dia langsung menyesuaikan.
Kita akan mendesain formula ini agar hasilnya hanya muncul pada saat nama dan tanggal lahir terentry. Kita hapus dulu tanggalnya. Kita gunakan rumus if n. Jadi kita tuliskan if kurung buka n kurung buka lagi, masukkan sel C4, kemudian tanda kurang dari lebih dari, tanda petik 2 kali, titik koma, masukkan sel D4 kurang dari lebih dari, tanda petik 2 kali, kurung tutup, titik koma, kemudian di ujungnya kita beri logika false-nya, tanda petik 2 kali, kurung tutup, enter. Maka hasilnya seperti ini. Kita coba isikan nama dan tanggal lahir. Misalnya kita isi nama Budi Santoso, kemudian tanggal lahirnya 11 Oktober 2001, maka akan keluar hasil 7.000 sekian hari. Ketika nama ini kita hapus dan hanya terentry tanggal lahir saja, maka hitungan ini tidak akan mengeluarkan output. Sebaliknya, jika tanggal lahirnya kita hapus, kita hanya mengentry nama saja, maka formula ini juga tidak akan mengeluarkan output. Baik, kita sudah mengetahui umur Budi Santoso ini dalam satuan hari. Selanjutnya kita akan coba mengkonversi dalam satuan bulan dan tahun. Sebelumnya kita perbaiki dulu rumusnya. Di sini di sel C4 ini kita absolutkan atau kita kunci kolomnya saja dengan menekan F4 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian di 4-nya juga sama. 1, 2, 3. Kita enter. Setelah itu kita kopikan ke kolom bulan. Kemudian kode satuannya kita ganti dari D ke M. Hasilnya adalah 200 sekian bulan. Kemudian kita kopikan lagi ke kolom tahun dan kita ganti kode satuannya dari M ke Y. Maka akan muncul angka 21 tahun. Perlu diketahui bahwa angka di satuan bulan dan tahun ini adalah angka pembulatan. Kenapa? Karena jumlah hari berjumlah 7.000 sekian hari ini jika dikonversi menjadi bulan, maka tidak utuh sepenuhnya jadi bulan. Pasti ada sisa hari yang tidak genap 1 bulan. Demikian juga pada tahun. Untuk membuktikannya, kita coba melakukan perhitungan secara manual. Angka ini kita coba bagi dengan 30. Sebagai asumsi 1 bulan sama dengan 30 hari. Hasilnya adalah 258,1 sekian. Kenapa berbeda? Karena kita menggunakan asumsi 1 bulan 30 hari. Faktanya 1 bulan tidak selalu 30 hari. Ada yang 30 hari, ada yang 31 hari. Munculnya angka di belakang koma juga membuktikan bahwa ada sisa hari yang tidak genap 1 bulan. Jika kita gunakan asumsi 1 tahun sama dengan 365 hari, maka hasilnya adalah 21,2. Ini membuktikan bahwa angka 21 di sini adalah pembulatan dan muncul angka 2 setelah koma membuktikan adanya sisa hari yang tidak genap 1 tahun. Sisa hari yang tidak genap 1 tahun ini akan kita konversikan dalam bulan dan dalam berapa hari. Caranya, kita kopikan lagi rumusnya, kemudian di bagian kode akan kita ganti dari Y menjadi YM. Seperti ini kita enter, kemudian kita kopikan lagi, di bagian kode kita ganti YM menjadi MD. Maka akan muncul hasil perhitungan seperti ini. 21 tahun, 2 bulan, dan 12 hari. Artinya umur Budi Santoso adalah 21 tahun, 2 bulan, dan 12 hari. Kita akan uji hasil perhitungan ini. Caranya adalah dengan mengalihkan angka 21 dengan 365. Kemudian kita kalikan angka 2 dengan 30. Kemudian 12 harinya kita masukkan. Kita coba jumlahkan. Maka hasilnya adalah 7.737. Hasil perhitungannya ternyata selisih 6 hari. Kita buktikan. Benar 6 hari. Apakah perhitungan di sini salah? Tentu tidak. Kenapa? Karena kita menggunakan asumsi 1 tahun 365 hari dan asumsi bulan sama dengan 30 hari. Padahal setiap 4 tahun sekali itu pasti ada tahun kabisat. Tahun kabisat umurnya 366 hari. Jadi selisih 1 hari dengan tahun biasa. Jika di sini didapatkan angka 21 tahun, maka akan ada 5 tahun kabisat. Karena setiap 4 tahun sekali tahun kabisat itu muncul.
berarti tambah 5 hari. Berarti selisihnya tinggal 1 hari. Selisih 1 hari itu adalah asumsi bulan. Di sini tertera 2 bulan, berarti bukan 2 kali 30, tapi 1 kali 30 ditambah 1 kali 31. Maka hasilnya adalah tepat 7.743 hari. Jadi selisih 6 hari ini sudah terkoreksi oleh munculnya 5 kali tahun kabisat, dan 1 di antara 2 bulan adalah bulan di mana umurnya bukan 30 hari tetapi 31 hari. Oke, kita sudah melakukan pembuktian bahwa hasil perhitungan ini adalah akurat. Artinya, rumus yang kita buat tidak ada masalah. Selanjutnya, yang kita lakukan adalah kita coba lengkapi dulu kolom nama dan tanggal lahir. Oke, kita sudah mengentrikan data beberapa nama dan tanggal lahirnya. Yang kita lakukan sekarang adalah mengkopikan rumusnya, dan hasilnya seperti ini. Perlu digarisbawahi bahwa hasil ini adalah umur pada tanggal hari ini, yaitu 23 Desember 2022. Jika worksheet ini kita buka keesokan harinya, maka umur ini sudah berubah karena sudah bertambah 1 hari. Selanjutnya kita akan menggabungkan 3 data ini menjadi satu supaya lebih mudah dibaca dan dipahami. Caranya adalah kita menggunakan formula sama dengan masukkan sel G4, kemudian kita berikan tanda penghubung dan tanda petik, spasi, keterangan satuan yaitu tahun, kita singkat saja TH, spasi lagi, tanda petik lagi, kemudian tanda hubung lagi, kemudian kita masukkan sel H4, kita berikan tanda hubung lagi, kemudian kita berikan tanda petik, spasi, kemudian keterangan satuannya yaitu bulan, kita singkat saja BLN, kemudian spasi lagi, tanda petik, kemudian tanda hubung lagi, kemudian sel I4, kemudian tanda hubung, tanda petik, spasi, keterangan satuan yaitu hari, kita singkat saja HR, tanda petik, enter. Kita akan perbaiki formula ini supaya bekerja lebih sempurna. Caranya adalah kita akan mengunci kolom pada masing-masing sel. Kemudian kita lengkapi rumus ini dengan logika if and. Dengan formula seperti ini, hasil penggabungan baru akan muncul jika ada output data umur di kolom G, H, dan I. Kita kopikan formulanya seperti ini. Jika kita menghapus salah satu entry data atau semuanya di kolom C dan D, misalnya di nomor 7 ini, maka semua rumus atau formula tidak akan menampilkan output apapun. Cara kedua dalam menggabungkan data umur adalah dengan memanfaatkan rumus concat. Cara penulisannya adalah sama dengan concat kurung buka sel G4, tanda hubung dan tanda petik, spasi, keterangan satuan yaitu tahun TH, spasi lagi, tanda petik, titik koma, kemudian masukkan sel H4, tanda hubung lagi, tanda petik, spasi, keterangan satuan bulan, spasi lagi, tanda petik, titik koma lagi, masukkan sel I4, kita beri tanda hubung lagi, tanda petik, spasi, keterangan satuan hari HR, kemudian tanda petik, kurung tutup. Rumus ini kemudian kita kunci selnya bagian kolom dengan cara menekan tombol F4 3 kali. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Enter. Selanjutnya rumus ini akan kita sempurnakan dengan menambahkan logika if and. Kita kopikan saja dari sini. Kemudian kita kopikan ke bawah, hasilnya seperti ini. Jika kita menghapus salah satu atau semua entry data di kolom C dan D, misalnya di nomor 7 ini, maka semua rumus juga tidak akan menampilkan output apapun, seperti pada cara pertama tadi. Dengan hasil seperti ini, rumus deductive terbukti sangat akurat dalam menghitung umur manusia. Dengan analogi dan trik yang tidak jauh berbeda, kita dapat menerapkannya pada objek lain, misalnya tanaman dan hewan ternak.
Rumus dedif juga dapat menghitung proyeksi umur, misalnya umur suatu objek pada tahun tertentu. Ini dapat berlaku karena pengaturan end date yang bersifat dinamis. Berkaca pada rancangan rumus atau formula dalam worksheet cara menghitung umur, kita dapat mengembangkan fungsi rumus dedif untuk hal lain, misalnya untuk menghitung masa kerja karyawan. Terakhir, selain dua cara penggabungan data umur yang sudah kita bahas, sebenarnya masih ada satu cara lagi untuk menggabungkan data umur. Cara ini sengaja tidak dibahas karena memang agak rumit, tetapi kalian akan mengetahui cara tersebut jika menyimak video ini secara utuh. Oke? Sekian tutorial Microsoft Excel kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel ini dapat berkembang dan kalian mendapatkan notifikasi tentang video-video tutorial terbaru dari Semesta Office. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus istiqomah. Terima kasih, sampai jumpa.